Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Bagaimana keadaan kalian hari ini? Ibu berharap keadaan kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian bisa mendengarkan cerita dari ibu. Hari ini ibu akan bercerita tentang dongeng hewan yang berjudul, ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang berjudul Kerbau dan Buaya. Kalau kalian penasaran, kalian harus dengarkan cerita ibu. Ini dia ceritanya. Kita mulai saja ceritanya ya anak-anak. Ceritanya tadi berjudul Kerbau dan Buaya. Ya. Dikisahkan pada zaman dahulu, hiduplah kerbau dan buaya. Pada suatu hari, kerbau sangat haus. Dia pergi ke pinggir sungai. Dia berjalan dengan santainya. Saat menemukan sungai, dia minum. Tapi tanpa dia sadari, dia mendengar suara lirihan seseorang. Aduh. Siapakah itu? Siapakah itu? Kerbau saat minum panik. Siapakah itu? Siapakah itu? Saat dia menoleh ke belakang, dia melihat seekor buaya tertindih oleh sebatang pohon. Lalu kerbau mendatanginya, tapi tidak menolong. Kerbau hanya menertawakannya. Buaya, mengapa kau bisa tertindih pohon? Kau kan kuat, sama seperti diriku yang kuat, gagah. Mengapa kau tidak bisa menyingkirkan sebatang pohon itu? Kerbau, aku memang kuat, tapi batang pohon ini berat, kerbau. Kau kan tahu, aku ini tidak bisa mengangkatnya. Tapi kerbau, kau kan di sini. Bagaimana kalau engkau saja yang mengangkatnya? Supaya batang pohon ini bisa menyingkir dari punggungku. Sakit, kerbau sakit. Si kerbau pun menjawab, Tidak. Kalau batang pohon itu jatuh atau tidak ada di punggungmu, kau akan memakanku. Tidak, aku takut. Tidak, kerbau, kata buaya. Aku tidak akan memakanmu. Bagaimana kau bisa berpikir aku akan memakanmu, kerbau? Mengapa kau setega itu, kerbau? Ayolah, kerbau. Ayolah. Karena kerbau sangat kasihan sebenarnya. Dia memiliki rasa iba. Dia pun masih berpikir, nanti kalau aku angkat batang pohon itu, buaya pasti akan memakanku. Jelas dan pasti. Tapi kalau aku tidak angkat pohon itu, kasihan juga ya buaya. Mungkin dia tidak makan, mungkin dia tidak mencari makan, dia lapar. Setelah itu, di lain pihak, buaya memiliki akal yang sangat jelek. Dia berpikir, kalau aku bisa keluar dari batang pohon ini, aku pasti akan memakan kerbau. Aku pasti akan memakan kerbau. Karena aku sudah lapar. Aku tidak makan, tertindih berhari-hari dengan pohon ini. Akhirnya
dengan kekuatan persahabatan, kekuatan akhirnya dengan rasa ibanya kerbau, dia pun masih tetap berpikir, bagaimana ya? Sang buaya pun langsung mengatakan sesuatu. Kerbau, aku berjanji, aku tidak akan memakan dirimu. Mana mungkin aku memakan dirimu, kerbau? Mana mungkin, kerbau? Ayolah, angkatlah batang pohon ini. Kau kan punya tanduk yang sangat besar. Kerbau. Kau kan kuat, perkasa, gagah. Kau pasti bisa mengangkat batang pohon ini. Akhirnya, kerbau pun tertipu, anak-anak. Dia pun, karena dia sombong, kerbau. Dia berpikir, iya, aku kan gagah, punya tanduk besar. Aku mengeluarkan buaya. Dengan sekuat tenaga, karena kesombongannya, si kerbau pun mengangkat batang pohon itu dengan tanduknya. Akhirnya batang pohon itu menyingkir dari si buaya. Tapi apa yang kalian tahu? Apa yang terjadi selanjutnya? Buaya pun menaiki punggung si kerbau. Saat itu kerbau merasa kesakitan. Aduh buaya, kenapa kau menaiki punggungku? Buaya, turunlah, kau kan sudah berjanji tidak akan memakan diriku, tidak akan menggigit diriku. Buaya. Kerbau, kata si buaya. Kau ini memang bodoh, tertipu oleh diriku. Sekarang aku ingin memakanmu karena aku lapar. Aku tidak makan. Aku lapar, kerbau. Aku ingin memakan dirimu. Sudah berhari-hari aku tertidur di pohon, dan baru dirimu yang bisa mengeluarkan aku dari sana. Si kerbau, buaya, kau sangat jahat, buaya. Ternyata kau sangat jahat. Kau tidak bisa dipercayai. Aku tidak mau bersahabat denganmu. Buaya, lepaskan. Turunlah dari punggungku. Buaya, lepaskan buaya. Setelah itu, dari kejauhan, datanglah sosok si kancil. Dia sedang mencari minum. Si kancil pun mendengar ada suara yang sedang meminta tolong. Saat sampai di ujung sungai, si kancil pun melihat kerbau dan buaya. Loh, kok buaya ada di atasnya kerbau? Si kancil pun menghampiri mereka. Hei, buaya, kerbau, mengapa kau ada di sini sambil bertengkar seperti ini? Tidak, kancil, tidak. Aku tidak bertengkar, kancil. Tidak, kancil. Buaya membohongiku, kancil. Buaya membohongiku. Dia naik ke atas punggungku, kancil. Tidak, kancil, tidak. Dia berbohong, kancil, kata sang buaya. Kancil, tidak. Tadi dia itu tertinggi pohon, kancil. Setelah itu dia itu berjanji tidak akan memakan diriku, kancil. Dia pun, aku akhirnya menolong dirinya dengan mengangkat batang pohon itu agar dia terbebas. Dan dia berjanji untuk tidak memakan diriku, kancil. Tapi dia berbohong. Dia naik ke atas punggungku, kancil. Tolong aku, kancil. Saat itu buaya pun juga mengelak. Tidak, kancil, tidak. Dia berbohong. Saat tadi dia minum di sungai, aku langsung menyergapnya. Begitu, kancil. Tidak, aku tidak tertinggi di pohon. Tidak, kancil. Aku yang benar.
kerbau. Jadi kerbau dan buaya berdebat. Akhirnya kancil pun karena dia bersahabat dengan kerbau, dia pun ingin menyelamatkan kerbau. Kancil pun mempunyai ide yang cemerlang. Ada yang tahu idenya? Ada yang tahu? Idenya adalah si kancil membuat keadilan. Saat itu kancil melakukan, baiklah. Tidak usah bertengkar. Bagaimana kalau kita mengulang kejadian yang terjadi tadi? Kata buaya, tidak, kecil, tidak. Aku tidak mau. Kata si kerbau, tidak apa-apa kecil, tidak apa-apa. Diulang saja. Aku mau kejadian tadi diulang. Karena memang aku yang benar. Bagaimana buaya? Mengapa kau tidak setuju? Berarti kau berbohong. Tidak kecil, tidak. Aku tidak berbohong. Baiklah, aku akan mengulang kejadian tadi. Baiklah. Bagaimana tadi kejadiannya kerbau? Begini kancil. Dia tadi tertindih pohon. Pohonnya tolong diangkat kerbau. Nah, pohon itu ditaruh di punggungnya, diletakkan di punggungnya si buaya lagi. Diangkat oleh si kerbau karena dia kuat ya anak-anak. Dia pun mengangkat dan diletakkan di punggungnya buaya. Aduh, kata buaya, karena sakit, karena batang pohon itu sangat besar. Lalu si kancil pun berkata, begini kerbau kejadiannya. Iya kancil, dia tertindih seperti ini kancil. Lalu aku membantunya dengan mengangkat menggunakan tandukku. Setelah itu dia naik kancil, naik ke punggungku untuk memakan diriku karena dia lapar. Lalu buaya pun berkata, kancil, sudahlah, aku sudah sakit punggungku sudah sakit. Ayo kancil, dengarkan ceritaku, angkatlah pohon ini lagi kancil. Tetapi kancil tidak sebodoh si kerbau. Dia kan cerdas. Dia pun berbisik pada si kerbau. Hei kerbau, ayo kita pergi saja dari sini. Tinggalkan buaya jahat itu. Oh, iya kancil, ku sangat benar. Ternyata idemu sangat cemerlang. Ya, ayo kita pergi. Lalu si kerbau pun begini. Dadah buaya, akhirnya aku pergi meninggalkanmu. Untuk apa aku memindahkan batang kayu tadi? Karena itu akan menyebabkan aku mati. Untuk saat ini kamu tidak usah makan lagi. Kamu tertindih pohon saja. Lalu si buaya bilang, dasar pembohong kalian berdua. Kalian menipuku. Lalu kerbau dan kancil pun lari. Kancil, kata buaya. Kancil, kau pembohong. Kerbau, kau pembohong. Kata kerbau kepada kancil, terima kasih ya kancil, kau sudah membantuku. Akhirnya aku selamat dari sang buaya jahat. Bagaimana anak-anak? Itu ceritanya. Akhirnya kancil pun lolos dari buaya. Bagaimana ceritanya? Bagus tidak? Menarik tidak? Membuat kalian membayangkan bagaimana sosok buaya, sosok si kerbau, dan sosok kancil. Oke, bagaimana anak-anak cerita ibu tadi yang berjudul Kerbau dan Buaya? Apakah kalian tertarik untuk mendengarkannya? Kalian harus tertarik untuk mendengarkannya. Nah, di sini anak-anak, pesan moral apa yang kita dapatkan dari cerita ini? Ada yang tahu? Ayo anak-anak, apa? Ada yang tahu? Pesan moral yang kita dapatkan dari sini, kita tidak boleh berlaku sombong seperti kerbau. Karena dibilang kamu gagah, kamu perkasa, dibilang seperti itu oleh buaya, dia pun langsung membantu. Padahal dia tidak tahu apa akibat dari dia menolong buaya. Dia pasti akan dimakan. Lalu pesan moral yang kedua, kita tidak boleh menipu orang. Karena menipu itu
yang tidak baik. Jangan seperti buaya yang tukang menipu, karena lapar jadi menipu. Tidak baik itu seperti itu. Perlakuan dosa. Jadi kita harus berperilaku baik agar kita bisa disayang oleh teman-teman kita dan kita bisa menolong teman kita dengan ikhlas. Jadi tidak boleh sombong dan tidak boleh menipu. Seperti itu ya anak-anak ya. Semoga cerita ibu bermanfaat bagi kalian untuk hari ini. Hanya itu yang bisa ibu dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.